Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuat kata pengantar yang bisa diterima oleh penerbit atau perpusnas. Oke, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan atau mereview kata pengantar yang ada di internet. Jadi supaya tidak ada yang supaya mudahnya ya, misalnya ini secara umum, karena beberapa yang saya ambil contohnya ini adalah kata pengantar yang berasal dari karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu kan biasanya sering banyak buku-buku yang diterbitkan juga. Nah, perbedaannya itu antara karya ilmiah dengan karya yang ingin diterbitkan itu biasanya dari kata pengantarnya. Nah, kenapa sih banyak karya-karya ilmiah yang mungkin ditolak oleh penerbit, ditolak oleh perpusnas, dan akhirnya tidak bisa diterbitkan? Nah, salah satu di antaranya itu adalah kata pengantarnya itu menjelaskan hal-hal yang tidak perlu dijelaskan di dalam buku yang ingin diterbitkan. Salah satunya adalah pembukaan yang terlalu panjang. Nah, sebenarnya kata pengantar itu lebih tepat di dalam buku yang ingin diterbitkan itu langsung ke tujuan pembuatan buku, langsung ke isi dalam buku itu seperti apa saja, kemudian sedikit mungkin mereview buku tersebut. Jadi misalnya ini salah satu contohnya adalah puji syukur, rasa syukur di paragraf pertama, kemudian rasa terima kasih kepada beberapa pihak, kemudian ada juga yang permohonan maaf dari penulis kepada pembaca yang mungkin karyanya tidak begitu sempurna. Nah, seperti itu ya, intinya sama, semuanya sama, template-nya hampir semua sama. Tetapi kalau misalnya kata pengantar yang ingin diterbitkan itu langsung to the point. Jadi misalnya paragraf pertama itu bisa langsung puji syukur, terima kasih, akhirnya penulis bisa menyelesaikan karyanya. Kemudian terima kasih kepada, langsung saja misalnya kepada ibu kah, kepada orang tua, atau itu terlalu banyak sebenarnya. Terima kasih ya cuma satu paragraf cukup, jadi jangan terlalu panjang. Jangan juga dijelaskan seperti ini ya, terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi. Jadi kalau dalam buku itu kontribusi itu sangat penting. Jadi kontribusi ini harus dijelaskan siapa. Misalnya penulis itu hanya tunggal ya, penulis tunggal. Nah, kalau penulis tunggal tidak perlu menjelaskan semua pihak yang turut memberikan kontribusi, karena ini akan menjadi tanda tanya apakah penulis itu menulis sendiri atau dibantu oleh penulis-penulis yang lain. Kalau misalnya dibantu, itu harus dituliskan secara detail. Penulisnya siapa? Misalnya penulisnya Agung, Irwan, Erwin, dan segala macam itu harus jelas. Jadi dalam terima kasihnya pun harus jelas, harus dijelaskan bahwa ini adalah penulisnya, ini ABC. Kalau seperti ini tidak relevan ya, jadi tidak perlu kalaupun ingin seperti ini lebih baik tidak perlu ditulis terima kasih kepada semua pihak, karena ini adalah penulis tunggal istilahnya gitu ya. Kita bicara tentang penulis tunggal, kecuali memang kalau misalnya penulisnya ada 3 nih, ya udah tulis aja semuanya nama-namanya, atau tidak perlu dituliskan juga tidak masalah. Asal jangan memberikan statement bahwa buku ini dibuat oleh semua pihak yang turut memberikan kontribusi, jangan. Karena nanti yang menilai sendiri adalah
Perpusnas dan Perpusnas internasional juga. Jadi ini merupakan tanda tanya yang tidak perlu tidak perlu ditulis saja ya, seperti ini. Kemudian langsung ke tujuan pembuatan buku. Jadi apa dan apa alasannya buku tersebut diciptakan, ditulis. Kemudian apakah penting buku ini bagi masyarakat untuk dibaca. Jadi langsung ke tujuan pembuatan buku ya. Bisa langsung ceritakan misalnya buku tersebut, buku ini tercipta karena saya melihat fenomena era digital yang semakin berkembang, tapi SDM yang semakin lama semakin tidak menerima datangnya era digital, yang akhirnya banyak orang-orang menuntut pemerintah justru untuk menutup toko-toko online agar pembeli bisa membeli langsung ke toko offline. Nah itu makanya buku ini tercipta tentang bagaimana bersaing melawan toko online gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi langsung ke tujuannya, langsung ceritakan apa yang ingin disampaikan di buku tersebut. Kemudian jangan masukkan instansi. Nah, instansi itu ya mungkin di karya ilmiah itu ada beberapa instansi yang harus kita ucapkan terima kasih, atau karena kita telah bekerja sama juga dengan salah satu instansi, atau kita sebagai bagian dari instansi tersebut sebagai penulis mungkin bisa saja. Tapi karena ini tujuannya untuk diterbitkan, maka instansi itu dilarang untuk dimasukkan di dalam kata pengantar, karena di dalam buku yang ini diterbitkan itu pure hanya dari penulis masuk ke penerbit dan diterbitkan ke pembaca. Jadi tidak perlu ada instansi-instansi lainnya yang turut membantu dalam karya tersebut gitu. Jadi jangan dimasukkan instansi ya, nama instansi itu dihilangkan saja, kecuali memang ingin menerbitkan buku kemudian langsung dibagikan ke instansi atau dibagikan ke pembaca lainnya. Itu tidak perlu menggunakan ISBN ya. Jadi cukup menggunakan QRCBN itu sudah cukup, tidak perlu diterbitkan karena penulis sudah bekerja sama atau punya kaitan dengan instansi lain selain penerbit. Oke, kalaupun ingin berterima kasih berarti berterima kasih kepada penerbit. Kemudian poin selanjutnya itu ya jangan ada kerjasama dengan pihak manapun. Kemudian jangan meminta kritik dan saran, karena dalam buku yang diterbitkan itu adalah buku-buku yang sudah fix, artinya tidak perlu ada tambahan, bersifat satu arah. Jadi penulis langsung ke pembaca dan pembaca tidak perlu memberikan feedback, kecuali karya ilmiah yang mungkin suatu saat nanti akan dikembangkan oleh penulis-penulis lainnya, atau dalam suatu seminar akan terjadi feedback atau tanya jawab dari pembaca ke penulis. Nah, jadi tidak perlu kritik dan saran. Nah, kata pengantar juga bisa langsung menjelaskan isi buku, apa sih bukunya itu dalamnya. Misalnya buku tersebut tentang bagaimana kita bersaing dengan toko online. Terus gimana sih tips-tipsnya supaya toko offline tidak tergerus oleh waktu. Terus bagaimana sih caranya untuk mempelajari online dan menerima toko online sehingga kita bisa bersaing secara sehat, atau tips-tips untuk membuka toko offline yang siap
tempur melawan toko online atau apapun itu. Jadi menjelaskan apa sih isi buku tersebut. Kemudian review buku. Nah, review buku itu misalnya ada kata pengantar yang misalnya di poin bab pertama itu menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bersaing dengan toko online. Terus di review sendiri apakah ini bisa menjadi sebagai edukasi yang baik untuk pembaca, atau justru hanya sebagai pedoman saja dan tidak perlu mungkin ada yang bisa dibantah atau apa. Nah, itu nanti di review aja, di review buku sendiri, nanti langsung bagaimana pendapat penulis tentang bab pertama itu, misalnya gitu. Jadi review langsung bukunya dan jelaskan kenapa pembaca itu harus membaca buku itu. Jadi jangan seperti ini karya ilmiah ya, jadi terlihat sekali. Jangan ada kata penyusun, jadi langsung penulis. Kemudian ini juga ya, jangan ada banyak pihak yang terlibat kalau selain penulis dan penerbit ya. Misalnya ini Bapak Fahri Abdullah dan segala macam, itu tidak perlu ya. Jadi ini merupakan penulis bukan, kalau misalnya bukan penulis yang ada di dalam buku itu, maka tidak perlu dimasukkan. Kemudian ya sama sih semuanya. Proposal seperti laporan penelitian itu tidak boleh ya. Jadi kata-kata laporan penelitian itu dihilangkan. Kemudian proposal itu dihilangkan. Ini pure membuat buku ya. Jadi langsung ke intinya saja. Buku ini apa, tentang apa. Terus jangan menjelaskan tentang laporan penelitian. Misalnya laporan penelitian buah naga misalnya. Jangan ditulis laporan penelitiannya, tapi buah naganya yang dikembangkan. Buah naga sebagai buah yang mengandung ini, kemudian manfaatnya banyak untuk kesehatan. Kemudian harus mengapa orang itu harus mengkonsumsi buah naga, alasannya apa, kemudian kira-kira bagaimana buah naga itu bisa tumbuh dan diperjualbelikan secara terus-menerus atau gimana, dan seterusnya ya. Jadi ya fokus dengan inti dari pembahasan isinya. Kemudian oke, yang ini tidak perlu ya. Jadi berterima kasih, jangan terlalu banyak-banyak. Oke. Iya, hampir semua sama ya. Jadi ya ucapan syukur, ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf kalau bukunya tidak sempurna, itu tidak perlu secara detail dibahas, karena yang membaca buku tersebut adalah orang-orang yang membeli bukunya. Jadi tidak perlu orang yang membeli bukunya itu hanya ingin membaca isinya sebenarnya. Tidak perlu membaca kata pengantar dan tidak peduli siapa penulisnya. Keluarga penulisnya juga tidak peduli seperti itu. Jadi kasarannya seperti itu ya. Jadi tetapi yang difokuskan itu memang ke isinya. Jadi langsung ke tujuannya saja. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang di sini sudah paham penjelasan yang saya paparkan barusan. Semoga bisa mencerahkan penulis-penulis untuk membuat kata pengantar yang bisa diterima oleh penerbit dan perpusnas. Terima kasih, itu saja.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah.